Masail seputar pemilu. Ada baliho-baliho sudah banyak terpampang di jalan raya. Hal ini merupakan tanda bahwa tahun 2024 nanti akan diselenggarakan sebuah pesta demokrasi. Jauh-jauh hari sebelum hari H, para calon sudah bergerak melakukan kampanye, kampanye religi, sowan ke berbagai kiai, tokoh masyarakat, ada lagi sowan ke mendatangi masyarakat buat apa itu ya biar dipilih kalangan atas maupun kalangan bawah. Bahkan setiap calon sudah membentuk tim-tim yang siap membantu menyukseskan iklan-iklannya tadi. Sebut hingga tidak jarang para calon ada yang sampai nekat menghabiskan banyak dana atau uang ketika proses untuk kampanye. Pertanyaan, bagaimanakah hukum menggunakan hak pilih dalam pilpres, pilkada dan pilek? Memang ada pilek? Hah? Oh, kok pilek ya? Bagaimana hukum menggunakan hak pilih? Ya, poinnya situ, menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif, calon legislatif. Jawabnya, menggunakannya adalah wajib. Dikarenakan mengangkat seorang pemimpin yang adil, beriman, bertakwa, amanah, aspiratif, jujur dan memperjuangkan kepentingan umat Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Kedua, bagaimana hukum kerjasama antara atau transaksi antara calon legislatifnya dan tim sukses sekaligus status uang yang diterima oleh tim sukses. Hukum uang politik seperti kerja tim sukses, pemberiannya dimaksud, kalau pemberiannya ini maksudnya itu dimaksudkan sebagai imbalan dari kerja-kerja untuk memenangkan pemilu, maka diperbolehkan. Jadi maksudnya itu kalau tim sukses dikasih bayaran itu bagaimana? Kalau bayaran kerja itu boleh. Dengan syarat pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan kerja yang diharamkan oleh syariat, seperti kampanye hitam dan money politik. Dengan cara nyogok sana nyogok sini juga lain itu yang tidak boleh. Tapi kalau dengan cara tim sukses itu menerangkan ini cara begini, nanti kalau kamu pilih ini akan kerjanya begini, istilahnya memberitahu lah, biar dipilih. Terus bagaimanakah hukum caleg membagi-bagi uang kepada masyarakat? Bagaimana hukum caleg membagi uang kepada masyarakat? Jawabnya, bagi-bagi uang seperti itu adalah haram. Dikarenakan itu termasuk suap biar dipilih. Dan juga kadang-kadang lurah barang juga itu juga sampai tingkat tinggi itu juga memberi uang itu adalah memberi uang, memberi atau membagi-bagi uang kepada masyarakat supaya dipilih itu adalah termasuk riswah dan suap. Dan juga ini termasuk melanggar aturan undang-undang negara atau pemerintahan. Itu juga enggak boleh. Terus bagaimanakah hukum masyarakat menerima? Sekarang kalau menerimanya bagaimana? Bagaimana hukum masyarakat menerima uang dari caleg? Menerimanya adalah haram. Jadi dia itu menerima suap untuk biar dipilih, seperti itu adalah haram. Hati-hati sekarang ini, kita ini jangan mumpung ada uang mudah ambil aja, enggak begitu itu. Orang warok itu tidak seperti itu. Orang yang warok itu
dalam kondisi kejepit, dari kondisi seperti apapun tetap warok. Dalam kondisi uang murah, mana-mana ada uang, terus akhirnya kamu, nah di mana-mana ada loh, akhirnya temennya juga banyak loh yang ngambil. Nah, enggak begitu orang warok itu. Yang warok itu ya enggak mau betul-betul menjauhi diri dari perkara yang haram. Asal haram, mudah ataupun tidak mudah, yaitu ya itu tetap harus dihindari. Masalah tahun baru 1 Januari. Ini masalahnya 1 Januari ya. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari? Dan bagaimanakah hukum meniup terompet dan menyalakan kembang api di malam tahun baru? Jawabnya, hukum merayakan tahun baru adalah haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Dan haram juga jika dalam peringatan tersebut dilakukan dengan cara khas orang Nasrani atau orang fasik, seperti meniup trompet, menyalakan kembang api, mengenakan topi, pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Ini harus difahami itu seperti itu. Ini masalah tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi ini pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosianus, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti perputaran matahari, revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari. Dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Ya. Julius Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan nama Juli, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar August, menjadi bulan Agustus. Itu sebetulnya itu namanya Caesar. Makan gas, Agus. Itu sebetulnya itu namanya Kaisar kedua setelah Julius Caesar itu. Kayak Juli juga, Pak Juli, banyak itu. Jadi ceritanya bulan 1 Januari itu apa? Itu sebetulnya bulannya orang kafir. Itu penanggalannya orang kafir zaman dulu. Makanya kalau kita ini ngikut-ikut dengan orang mereka, yaitu berbahaya. Ikut-ikut dengan perayaan mereka. Ini masalah ini juga penting ini, masalah tahu ditukar tempe. Ini banyak terjadi. Ayam ditukar telur, namanya. Yang kalau ada orang yang makan, kadang-kadang itu kan makan nampan ini, tukar itu, ayam tukar, ini tahunya tak tukar tempe lah ini.
Ada orang membeli tempe di suatu kantin, kemudian karena dirasa tempe yang ia beli terlalu banyak, maka ia ingin menukar tempe yang telah ia beli dengan tahu. Pertanyaan, bagaimana hukum menukar tempe dengan tahu sebagaimana kajian di atas? Yang akan seperti tidak sah. Ya, tidak sah loh ya. Bagaimana hukum menukar tempe dengan tahu sebagaimana kejadian di atas? Tidak sah, jawabnya tidak sah karena tidak diketahui ukurannya. Tidak sama, sedangkan keduanya adalah barang yang sama, yaitu barang sejenis, barang ribawi yang sejenis. Caranya bagaimana supaya boleh? Begini, bisa dengan saling menghibahkan. Ini tak wae tempe, aku ono tahu. Nah, itu bisa saja. Atau saling menghutangkan, kemudian kedua belah pihak saling membiskakan tanggungan temannya. Yang ini juga bisa, tapi ini agak ribet. Kemudian difasah dengan ikolah, ini juga paling enak itu aja. Itu saling memberi itu selesai. Yeah. Jadi itu kalau tukar menukarnya itu secara fikihnya enggak sah. Ya. Makanya harus saling memberi, gitu saja jadi sah. Cara istikhlaf ketika tasyahud. Istikhlaf itu maksudnya ketika imam itu batal, kemudian meminta supaya orang belakangnya atau siapa itu yang ditunjuk oleh imam atau ditunjuk oleh makmum untuk berbuat, untuk meneruskan ngimami. Sedangkan imamnya sudah tasyahud, bagaimana ini? Bagaimana cara mengganti imam? Ada istikhlaf apabila imam batal ketika tasyahud akhir. Jawabnya, imam menunjuk salah satu makmum atau salah satu makmum menjadi imam sendiri, maju gitu saja, maju atau enggak perlu maju juga enggak apa-apa, asal posisinya tidak di belakang makmumnya. Atau orang yang sholat berjamaah menunjuk dengan isyarah salah satu di antara mereka untuk menjadi imam. Nah, namanya dijongkokkankah atau di apa gitu, isyarah itu boleh. Kalau imam sudah selesai itu kemudian batal, kemudian ditarik bajunya, ditarik ke depan juga boleh seperti itu. Ditarik ke depan, udah teruskan aku batal, nah, gitu. Itu saja. Tapi kalau kondisi makmum yang mau dijadikan imam itu cukup dipegang, teruskan. Kalau kondisinya dia ini tidak lebih belakang dari kanan kirinya, sebetulnya dia sudah sah. Yang kasihan itu kalau kondisinya itu kadang-kadang orang itu kan makmum itu mundur aja gitu. Nah, sehingga dia ini ketika tasyahud akhir kondisinya di belakang, ke kanan kirinya malah agak maju sedikit. Jadi ditunjuk jadi imam. Gimana akhirnya? Kanan kirinya bisa enggak sah lah. Karena dia di depannya makmum, di depannya imam. Karena itu tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Boleh lurus dengan imamnya boleh, tidak masalah. Atau lebih maju itu juga malah jelas tidak apa-apa.